Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan review HP Infinix Hot 10s. Oke teman-teman, jadi beberapa hari lalu saya kan sudah membuat video unboxing ya untuk HP Infinix Hot 10s yang menggunakan RAM 464 ya. Nah, kali ini aku akan membuat video review tentang HP Infinix Hot 10s yang menggunakan RAM 464. Nah, ini yang pertama akan aku bahas yaitu dari sisi harganya dulu. Nah, di pasaran online ya, jadi kalau di marketplace itu harganya memang lebih murah dari offline ya. Kebetulan aku mendapatkan unit Infinix Hot 10s yang 464 ini di harga 1,6 jutaan saja ya, 1,6 lebih sekian gitu. Nah, memang setiap toko mungkin akan berbeda-beda harganya, tetapi kalau kita beli offline biasanya harganya akan lebih mahal. Dari sisi harga untuk HP yang menggunakan prosesor G85, jadi ini cukup terjangkau ya, apalagi dia sudah menggunakan RAM 464. Oke, untuk selanjutnya aku akan membahas dari sisi desain ya. Nah, desain HP ini memang cukup bagus, jadi sisi pinggir-pinggirnya ini terkesan round ya. Nah, tidak tajam ya, kalau kita pegang ini nyaman ya sisinya ini. Kemudian walaupun dia ukurannya besar, tetapi dia tidak terlalu terasa berat di tangan ya, karena memang semakin besar ukuran HP, kalau itu beratnya merata, jadi terasa tidak terlalu berat. Nah, dari sisi desain ini, kalau kita perhatikan ini bentuknya besarnya hampir sama dengan Infinix Hot 10 yang sebelum ini ya. Jadi yang Hot 10 biasa, dan juga hampir sama dengan Infinix Hot 9 Play ya, yang yang seperti di gambar ini. Jadi untuk ukuran besarnya hampir sama ya dari ketiga HP ini ya, Infinix Hot 10s, Infinix Hot 10 biasa, dan Infinix Hot 9 Play. Nah, untuk ketebalannya dari ketiga HP ini yang paling tebal ya HP yang Infinix Hot 10s ini ya, karena dia menggunakan baterai 6000, jadi dia di sini lebih tebal dikit. Nah, kalau kita perhatikan. Tetapi untuk yang Hot 10 biasa itu lebih tipis karena dia menggunakan baterai 5000. Sedangkan yang Hot 9 Play dengan ketebalan yang hampir sama dengan HP ini itu baterainya juga sama di 6000 mAh. Kemudian selanjutnya untuk dari sisi bobot ya, berat HP ini yaitu 209 gram. Sedangkan untuk yang Hot 10 biasa 206 gram, Hot 9 Play itu 212 gram ya. Jadi Infinix Hot 10s walaupun menggunakan baterai 6000, dia masih lebih ringan dibanding dengan Hot 9 Play ya gitu. Tetapi ketiga HP ini walaupun beratnya di atas 200 gram, karena ukuran bentuk HP-nya lebar, jadi kita tidak akan terasa keberatan ya, karena beratnya itu akan tersebar ke sisi-sisi yang lebar ini. Jadi pada saat kita menggenggam itu akan terasa ringan-ringan saja. Kemudian untuk bagian layar di sini masih menggunakan IPS LCD ya. Jadi kalau di dalam ruangan dia memang cukup terang, tetapi untuk di luar ruangan mungkin masih agak kurang ya. Tapi kan kita kan jarang ya panas-panasan di bawah terik matahari lihat HP, jarang. Biasanya kita neduh dulu. Jadi walaupun mungkin katanya kurang kelihatan di terik matahari, tetapi karena kita juga melihatnya di tempat yang teduh, akhirnya bisa kelihatan juga ya. Jadi tidak ada masalah dengan layar ini ya. Kalau aku sih nggak masalah. Kemudian selanjutnya untuk kapasitas baterainya ya. Nah, di sini kapasitasnya memang sudah besar ya, 6000 mAh. Kemudian kalau kita menggunakan seharian ini cukup. Jadi dari pagi sampai sore itu kadang baru kita cas itu di malam hari itu cukup ya. Karena memang untuk penggunaan normal dia bisa 1 sampai 2 hari. Tetapi kalau untuk game mungkin cepat habis ya. Kalau untuk bermain game memang biasanya cepat habis karena memang prosesor bekerja di 100%, jadi akan menguras daya baterai yang lumayan banyak ya.
Jadi untuk penggunaan normal seperti media sosial dan lainnya itu HP ini dengan baterai 6000 mAh-nya dia bisa bertahan seharian penuh dan kita cukup ngecasnya di malam hari. Jadi tidak perlu bawa power bank ya, karena ini cukup besar baterainya. Untuk anak belajar juga sama ya. Jadi kalau misalkan anak kita menggunakan untuk sekolah online, insya Allah ini akan bisa digunakan seharian tanpa harus dicas di siang hari. Jadi cukup dicasnya malam hari saja. Adapun dari segi SoC atau prosesornya, HP ini sudah menggunakan Helio G85 ya, yang kalau kita tes di skor Antutu-nya ini, kalau menggunakan Antutu 8 dia berhasil mendapatkan skor 200 ribuan lebih sedikit, sedangkan kalau di Antutu versi 9 dia bisa mendapatkan skor hingga 250 ribuan ya, jadi cukup baik untuk performa gamenya. Kemudian selanjutnya kita mau lihat untuk slot SIM card-nya ya. Jadi HP ini menggunakan, ya ini sudah triple ya. Kalau kita lihat di sini, jadi bisa 2 SIM card plus 1 micro SD. Kemudian seperti biasanya di HP Infinix pada SIM tray-nya ini sudah menggunakan karet ya, jadi aman dari percikan air ya. Nah ini ada karetnya di bagian atas. Selanjutnya untuk kamera dan video ini memang ditulis di spesifikasinya dia 48 megapiksel ya. Nah di sini kita lihat 48 megapiksel. Adapun untuk hasilnya juga lumayan ya kalau kita lihat. Apalagi di sini fitur-fiturnya ini sudah banyak ya. Nah di sini ada video pendek, video AI cam, mode cantik, potret, super malam, tembakan AR, mode lambat. Mode lambat ini slow motion ya, kemudian panorama, dokumen, dan selang waktu. Nah, selang waktu itu adalah time lapse ya. Nah, untuk video pendek di sini fiturnya ada beberapa. Nah, di sini ada tambahan ya, video pendek. Nih kalau kita perhatikan di sini bagus ya efek-efeknya. Nah, tuh bagus ya. Keren ya tampilannya ya. Jadi kalau kita yang biasa mungkin bikin video short seperti di TikTok maupun short untuk YouTube, ini bagus nih. Nah ini efek selanjutnya coba ya. Wih keren ya, jadi bagus ini efek-efeknya ya. Kalau dipilih di sini ada banyak macamnya. Keren ya. Jadi mungkin yang biasa pakai TikTok ya udah tahu ya efek-efek yang seperti ini ya. Keren-keren nih. Jadi silakan dipilih mana yang cocok ya untuk efek-efeknya. Keren, lucu juga ya. Oke. Wah, bagus banget ya untuk video pendeknya, ini cukup menghibur. Jadi kalau lagi bete, lagi gabut, bisa digunakan untuk lucu-lucuan ya. Nah, ini video pendeknya cukup menghibur. Kemudian untuk super malam. Nah, di sini ada super malam. Adapun untuk super malam hasil fotonya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita aktifkan seperti ini super malam. Kalau tanpa super malam dia akan seperti ini. Nah, ini kan gelap terus agak ngeblur gitu ya. Kalau pakai super malam agak lumayan ya. Nah, ini terang seperti ini. Oke, fitur selanjutnya di sini ada tembakan AR ya. Di sini kita bisa memilih untuk
biasanya kalau kita yang suka selfie ya, nah di sini ada banyak pilihan. Ini lucu-lucu ya untuk biasanya kalau anak muda sering selfie. Nah di sini ada banyak banget pilihan AR-nya. Kemudian selanjutnya untuk fitur mode lambat ya. Nah kalau mode lambat itu ada dua pilihan ya. Untuk yang pilihan pertama 4x 120 fps ya. Kalau yang satunya 8x 240 fps ini kalau yang 240 fps ini dia durasinya singkat ya, tidak panjang. Tetapi untuk durasi yang lebih panjang kita bisa menggunakan yang 120 ya, yang 4x. Kalau di sini hanya singkat banget ya. Jadi kalau kita ngerekam, misalkan kita melakukan rekaman ya, nah dia langsung menyimpan tuh, hanya beberapa detik saja. Tapi untuk durasi panjang disarankan menggunakan yang 4x 120 fps. Sedangkan untuk hasil yang 4x 120 fps itu seperti ini ya. Kalau untuk yang 4x 120 fps dia durasinya bisa lebih panjang. Jadi kalau kita mau merekam momen-momen yang kita akan jadikan slow motion, ini sebaiknya di 4x 120 fps karena bisa durasinya lebih panjang. Nah seperti ini nih, panjang ya. Jadi nggak cepet kayak tadi hanya hitungan sekian detik. Ini 1 menit aja bisa nih ya, 1 menit lebih. Nah tuh panjang durasinya. Adapun untuk penggunaan pada game, di sini sudah tidak perlu diragukan lagi ya dengan skor Antutu yang 200 lebih itu biasanya HP sudah bisa menggunakan game-game yang terkini. Memang untuk Genshin Impact mungkin masih di lowest, tetapi untuk game seperti PES 2021, Asphalt, Free Fire, PUBG dan untuk Mobile Legends ini lumayan bagus ya. Apalagi untuk di Mobile Legends dia sudah bisa rata kanan dan dia sudah bisa ultra ya untuk Mobile Legends. Selanjutnya untuk fungsi fingerprint dan untuk memindai wajah di sini kalau kita coba ya. Sekarang kita tes untuk fingerprintnya. Nah ini cepet ya, fingerprintnya cepet banget nih. Nah ini untuk fingerprintnya lumayan cepat. Sedangkan untuk fitur pemindai wajah atau untuk istilahnya face unlock. Nah, jadi kalau untuk face unlock ini juga lumayan cepat ya. Ini contoh misalkan HP kita taruh di bawah. Jadi kalau kita taruh HP kita angkat begini, biasanya face unlocknya akan berfungsi. Nah gitu ya. Tanpa kita pencet tombol power, itu begitu kita angkat face unlock langsung berfungsi di HP ini. Nah cepet ya. Jadi kita nggak perlu ke fingerprint, itu dengan face unlock aja sudah cukup cepat untuk membuka HP-nya. Oke, untuk selanjutnya aku akan coba membahas fitur yang ada di atas sini ya. Nah di sini kita lihat ada ya seperti biasa lampu senternya cukup terang ya, karena di sini ada 4. Jadi kalau untuk penggunaan malam hari cukup terang, sangat terang ya. Nah, mantap senternya. Kemudian di sini untuk penggantian kartu SIM, mode pesawat, hotspot, daya ultra. Nah, di sini untuk daya ultra kita bisa mengaktifkan misalkan sudah tinggal sedikit baterainya. Jadi hanya fungsinya untuk telepon, SMS, kalender ya. Tapi kalau belum perlu tidak usah kita aktifkan untuk daya ultranya. Kemudian untuk tema gelap di sini sudah tersedia menu untuk tema gelapnya dari sini, jadi kita bisa aktifkan. Nah tampilan seperti ini ya, ini adalah tema gelap. Kemudian untuk tangkapan layar di sini ada di sini juga. Nah dari situ bisa, tetapi yang biasa kita pakai kan menggunakan 3 jari ya. Nah seperti ini, tinggal di swipe untuk tangkapan layarnya. Iya, nah ini kita bisa edit semuanya dari sini, simpan. Oke.
Dan menu selanjutnya yang ada di atas ini yaitu anti intip. Nah, di sini. Jadi anti intip ini untuk kalau kita sedang di medsos atau di WhatsApp ya, kita bisa mengecilkan apa yang bisa dilihat orang di sekitar kita ya. Jadi kalau orang dari samping itu nggak bisa ngelihat nih, itu gelap ya. Tuh, kalau dari samping dia akan terlihat gelap, walaupun dari sini masih agak kelihatan. Tapi pada saat orang di sebelah kita, misalkan kita ada di kereta atau di kendaraan umum, daripada nanti ada orang ngintip ngeliat apa sih yang lagi di chatting gitu ya. Nah, kita pakai fitur anti intip. Ini bisa diubah ukurannya ya. Jadi ada di sini kalau kita lihat nih. Nah, di sini ada seperti tombol atau apa ya di sini. Ada tandanya nih. Ini pun bisa kita geser-geser ya. Nih. Ininya bisa kita geser. Jadi bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Bisa, waduh, kecil banget ya. Nah, gitu ya. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ya, tergantung kita ingin scrollingnya seperti apa. Untuk menonaktifkannya, kita kembali ke sini, kita nonaktifkan anti intipnya. Lalu setelah itu ada lokasi jangan ganggu. Ini mungkin udah tahu ya, jangan ganggu. Mode satu tangan. Ya, supaya gampang seperti ini. Nah, untuk berpindah posisi ya dari mode satu tangan di kanan dan di kiri pakai tombol yang ada di sini ya. Lalu untuk mematikan fungsi mode satu tangan ke tanda silang ini. Kemudian kita akan geser ke kanan ya. Kita lihat menu selanjutnya di sini ada mode WhatsApp, lalu perawatan mata ya. Perawatan mata itu supaya mata kita tidak terlalu capek melihat layar ya, jadi dibikin lebih redup dan lebih agak kekuningan biasanya ya. Cuma yang tidak terbiasa mungkin kok dilihatnya kurang sip ya, tapi ini bagus untuk perawatan mata ya. Nah, ini mode normal. Lalu ada perekaman layar bersuara. Di sini ada dua pilihan, layar hening dan perekaman layar bersuara. Tetapi memang untuk layar bersuaranya dia tidak bisa hanya dari internal saja, dia akan mengambil semua suara yang ditangkap oleh mikrofon di luar sini. Lalu untuk menu selanjutnya, di sini kita bisa untuk transmisi layar ya, dengan menggunakan WiFi kita bisa transmisi ke monitor yang lain. Lalu untuk selanjutnya ada mode game yang biasa digunakan untuk game. Nah, di sini nih. Ini peringatan pencurian, ini yang agak keren ya di sini nih ya. Kalau pacu daya mungkin udah tahu ya, untuk memperpanjang umur baterai, dan ini untuk berbagi langsung, ini seperti share it fungsinya. Nah, di sini aku mau coba untuk peringatan pencurian. Ini penting nih. Di HP sebelumnya ini tidak ada ya. Nah, ini kalau kita aktifkan peringatan pencurian. Iya. Dia sudah aktif ya. Nah, ini modenya sudah aktif. Untuk apa peringatan pencurian? Ini berfungsi apabila kita sedang berada di tempat umum. Biasanya misalkan kita sedang ke rumah sakit atau lagi di kantor yang dimana ruangan kita bisa dimasuki oleh orang lain dan HP kita sedang dicas. Nah, ini yang penting nih. Pada saat HP dicas kondisi mati ya, misalkan kita tinggalkan di salah satu ruangan yang mungkin ada orang lain di dalamnya. Untuk menjaga supaya tidak ada orang yang mengambil, itu sebaiknya kita aktifkan. Nah, bagaimana dia berfungsi? Pada saat kita cabut, nah, dia akan berbunyi. Untuk menonaktifkannya, kita cukup menggunakan, nah, bisa dengan fingerprint ya. Jadi misalkan ada orang yang berusaha mengambil HP kita pada saat kita cas ya. Nah, ini misalkan dicabut nih sama orang. Nah, dia akan seperti ini ya. Ini akan berhenti apabila kita masukkan PIN atau kita menggunakan fingerprint. Nah, pada saat kita fingerprint, dia akan berhenti suara yang tadi ya, suara untuk anti malingnya ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang mencopot? Misalkan kita lagi cas, fitur anti malingnya aktif nih.
supaya tidak bikin kaget orang di sekitar kita, ini jangan langsung dicabut, tetapi kita unlock dulu menggunakan fingerprint. Setelah di unlock baru kita cabut. Nah, dia tidak bunyi. Fungsi ini akan masih berfungsi sampai kita matikan dari sini ya. Nah, cara matikannya begini. Nah, kita akan menggunakan pin atau sidik jari ya, gitu. Kemudian ada juga untuk fitur untuk headphone juga. Jadi untuk anti maling ini bisa juga menggunakan headphone, tetapi harus kita aktifkan dulu. Nah, di mana mengaktifkannya? Yaitu dari setting. Kemudian kita pilih untuk keamanan. Lalu untuk di sini ada peringatan pencurian. Kita aktifkan dulu untuk earphone dilepaskan. Nah, ini sudah aktif ya. Misalkan kita sedang tidur nih, ketiduran di kereta ya. Dalam kondisi kita sedang mendengarkan lagu, kita ketiduran, atau ada orang mau ngambil. Nah, dia bunyi ya. Tuh. Oke, kita pakai fingerprint ya. Ya, pakai fingerprint kita nonaktifkan. Jadi kalau kita sendiri, misalkan kita ketiduran, terus kita mau mencopot, sebaiknya sebelum dicopot kita buka pakai fingerprint dulu, baru copot. Sebab kalau kita lupa, nanti dia akan bunyi ya. Misalkan kita lagi tidur, atau kita lupa, kita copot, kaget nanti. Nah, seperti ini nih. Oke deh. Nah, jadi ini fiturnya ini bagus juga ya, bisa digunakan untuk keamanan atau bisa buat ngeprank orang. Tapi jangan buat ngeprank ya, kasihan ntar temennya kaget satu ruangan. Oke, untuk fitur yang sementara ini sudah cukup ya. Jadi ada banyak kelebihan lainnya, mungkin aku akan bahas di video selanjutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah aku akan jawab semampu saya. Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.